Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Habib Jindan. Padahal beliau ini bisa dibilang ulama, orang Ba'alwi, yang bisa dibilang orang yang banyak bergaul dengan banyak kiai NU. Takdimnya beliau ini kepada para kiai ulama NU bisa dibilang diacungi jempol. Tetapi saat dia berbicara soal rokok, saya berpikir ulang begini gitu. Dia ini kan sering bergaul dengan ulama-ulama NU. Padahal di PBNU itu ada Batsul Masail tentang rokok. Saya dulu pernah membaca gitu loh, lengkap gitu loh, hasil dari Batsul Masail. Tapi sebelumnya saya udah baca dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Hanya di PBNU hasil fatwanya Batsul Masailnya yang paling bagus itu di PBNU. Sangat detail, bahkan soal tembakau juga itu detail pokoknya gitu loh. Hukumnya pun jelas. Tetapi nggak tahu kenapa dia nggak mengambil ilmu dari kiai NU soal rokok. Kenapa tidak diambil? Bahkan dia mengambil hal semacam itu dari kitab-kitabnya kaum Ba'alwi sendiri. Padahal udah jelas gitu loh. Kalau kita mau membandingkan, carilah bukunya. Kalau nggak percaya, bukunya cari. Soal pendapatnya Muhammadiyah bagaimana, Persis bagaimana, NU bagaimana, itu bisa dibandingkan gitu loh. Dalil yang dipakai NU itu paling lengkap, paling detail. Keputusannya pun paling bagus. Itu kalau menurut saya ya. Karena saya udah pernah membaca hasil fatwa-fatwanya mereka. Yang nggak habis pikir kenapa Habib Jindan ini yang bisa dibilang termasuk salah satu ulama Ba'alwi yang kata Kiai Imaduddin pernah berkata memuji Habib Jindan ini salah satu ulama dari Ba'alwi yang mendapatkan nur cahaya keilmuan dari ulama-ulama Jawa. Makanya karakternya halus, beda dengan ulama Ba'alwi lainnya. Tetapi soal membahas rokok ini nggak tahu kenapa, ternyata memang masih ada sangkutan dari entah itu doktrin dari pembelajaran kitab-kitabnya kaum Ba'alwi, dan itu dikatakan di depan umum. Lalu bagaimana perasaan para kiai NU yang merokok? Ini pernyataan Habib Jindan dipatahkan oleh Kiai Imaduddin. Ini dia videonya. Imam Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah, waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat. Itu jadi kanyon itu dengan Malaysia ini. harus memang Berapa ringgit? harus dibikin. Kalau ini 6 ringgit saja. Ah, Kalau dari duit kininya berapa? Di sini 18, 20 murah di Malaysia memang. Ini di sini udah 30-an. Iya. Oh nih, LE. Saya nggak bisa. LE terlalu lembut. Ini keras lemah. Iya. Dan ini lantas dia lagi nih. Ini lebih keras. Ini oh iya. Orang dapat 14.000 dari rokoknya. Dari rokoknya. Kalau LA ini lembut hatinya. Kalau kanyon itu filter di Indonesia itu orang keras. Surya mandor-mandor. Gudang garam. Kalau gudang garam dukun-dukun. Rokok ketagihan. Ini rokok nggak jelas ini. Mana lagi berarti kan rokok ketagihan. Mana lagi? Nagih terus ini mah. Mana lagi katanya. Saya pernah rokok filter satu batang, belum selesai ini udah keluar. Kayak film begitu. Keras berarti dia. Untuk orang-orang yang strong, orang yang lembut hatinya, LA minimal jadi super. Sawe yang Yai Said dulu jarum super rokoknya. Saya ngebos dia, ces aja dia. Sekarang ganti kayaknya
udah ke Samsu kayaknya. Nah, udah mana tipis ngalir ya. Oh, yang ke situ sekarang. Masih ke esek gitu ya. Iya. Agak berhenti karena sakit ya saya. Bawain anak-anak. Mulai lagi sih. Rokok lagi. Terus kata siapa? Hei, jangan bos. Jindan bin Novel Jindan. Haram katanya. Matinya nggak ngadep neraka. Wajib. Jadi itu tukar kating kali. Obat Paling ada pada hari tunggunya. Kalau saya di fatwa itu langsung dari Habib. Tua ikut nafsu. Saya keluarkan dari grup yang PB itu. Japri saya, Anda orang kafir. Anda mati tidak bisa menghadap kiblat, macam-macam. Anda masuk Ya, mati neraka. nggak bisa hadap kiblat kan dihadapin sama orang. Nih, Mana? hukum itu harus berdasarkan dalil. Iya. Istidlalnya dari mana? Pertama harus ada, kalau misalnya ada dari Al-Quran. Mana rokok tentang Al-Quran? Di Al-Quran tentang rokok? Gak ada kan? Kalau misalnya tidak ada di Al-Quran, fa illam najid fil Quran natlubuhu bi sunnah. Di sunnah ada nggak yang berkaitan dengan rokok ini? Wa illam najid fi sunnah natlubuhu fil ijma'. Ada nggak di ijma'? Nggak ada. Fil qiyas. Kalau ini. fil qiyas ini bisa, tetapi nanti kita akan mengharamkan kambing. Karena kambing juga kalau dimakan mengandung penyakit. Iya. Rokok bisa ada potensi penyakit. Kalau potensi itu tidak muhaqqaqah. Sesuatu Terlalu yang tidak umum. muhaqqaqah nggak boleh dihukumi. Madnuna. Sesuatu yang madnuna itu bisa iya, bisa tidak. Sama dengan orang makan kambing. Bisa dia kena ini kata ahli-ahlinya. Bisa juga enggak. Nah, kalau kita mengharamkan rokok, maka kita harus mengharamkan Teh kambing. miringkeun, teh punten. Konsekuensinya itu. Iya. Berani nggak dia ngaramin yang disukai Nabi? Jadi apa yang diomong tidak menghadap kiblat, dari mana dia tahunya? Kecuali hanya halusinasi. Dia menetapkan hukum fikih berdasarkan halusinasi. Nggak ada tuh orang yang begitu, kecuali yang mughayabat boleh dikatakan oleh Allah dan oleh Rasul. Misalnya Rasul mengatakan, siapa orang yang meminum khamar matinya nggak ngadep kiblat, baru tuh, karena itu ada dasarnya, hati Allah Ada wa hati Rasul. merajatnya. Tapi kalau orang kayak dia, Balawi itu mengatakan matinya ngadep kiblat, dari mana kiasnya? Kalau dia mengkiaskan rokok ini dengan apa khamar, ini diharamkan. Kalau diharamkan berarti ya mengharamkan juga Yang lain. yang lain, apa tuh namanya, kambing segala macam, duren, jengkol. Ini lam yakulhu ahad minal ulama, tidak disebutkan oleh seorang pun ulama dari masa lalu. Bahkan jelas dalam kitab-kitab fikih itu banyak para ulama yang menghalalkannya. Ini adanya sudah zaman masa lalu. Banyak ulama yang menghalalkan. Ada yang sakata anhu, diam dia. Ada yang langsung menghalalkan. Saya lupa kitab-kitab itu, saking banyaknya. Ini sudah dibahas dari masa lalu. Tiba-tiba seorang jindan mengatakan haram karena dia nggak ngaji fikih. Dia ngajinya doktrin dari orang-orang Balawi. Wa masakata